Ketika seseorang hendak meninggal, di dalam proses kognitifnya di detik-detik terakhirnya mengalami pelambatan gitu, ya. Eh, Kemudian ada salah satu dari tiga ini akan muncul di proses kognitif menjelang kematian dia, yaitu yang pertama karma dia masa lampau. Kalau saya katakan karma masa lampau itu bisa karma yang dilakukan 5 menit sebelumnya atau bahkan 5 juta tahun sebelumnya, pokoknya yang lampau begitu. Dulu karma tadi artinya karma lampau tadi yang mempunyai peluang untuk berbuah menghasilkan kelahiran kembali dia yang bersifat lampau tadi akan muncul seolah-olah menjadi karma baru, seolah-olah gitu. Jadi seolah-olah itu pengalaman itu menjadi nyata kembali, ya. Jadi mungkin Anda sering mengalaminya juga pasti. Ketika Anda mengingat-ingat masa lalu dan Anda larut di dalam pengalaman masa lalu, Anda coba Anda ingat. Pada waktu itu Anda lupa dan seolah-olah berpikir pengalaman masa lalu itu pengalaman yang nyata loh. Betul nggak? Ya, kayak hidup lagi loh pengalamannya tadi, betul? Ya. Nah sama dengan karma ini tadi, walaupun dia karma yang lampau, tetapi ketika dia mempunyai potensi untuk berbuah, ya maka sebenarnya bukan dia yang berbuah, dia menjadi karma yang mendukung kelahiran kembali dia. Artinya kalau seseorang hendak lahir di alam yang penuh kebahagiaan, maka karma ini yang muncul adalah karma baik, ya. Kalau seseorang hendak lahir di apaya, maka karma yang muncul ini karma masa lampau yang buruk gitu, ya. Nah, jadi dia akan muncul ya di proses kognitif menjelang kematian, dan inilah yang akhirnya menentukan kemana dia terlahir sesuai dengan karma yang muncul baik atau buruk. Walaupun dia bersifat pendukung, tetapi jawana di sana itu karma itulah yang kombinasi dengan karma yang masa lalu tadi akhirnya bisa memproduksi agregat atau kelahiran kembali di alam yang cocok, yang sesuai dengan karmanya. Nah, objek yang kedua yang muncul adalah karma nimitta, yaitu tanda karma. Ini adalah instrumen-instrumen yang dipakai oleh seseorang ketika melakukan sebuah karma. Ya, contoh kalau saya sebagai seorang pembabar dhamma, salah satu instrumen saya kan laptop. Ya, seandainya saya nanti meninggal dunia melihat laptop sebagai tanda karma baik saya membabarkan dhamma, maka itu adalah pertanda yang baik dan saya akan terlahir di alam yang baik. Tapi jangan terus Anda artikan, oh berarti kalau gitu saya nginget-nginget laptop terus saja ya gitu. Karena kejadiannya akan berbeda kalau pada pencuri laptop melihat laptop di detik terakhirnya, maka dia lahir di alam bawah. Karena ini adalah instrumen dia atau alat yang dia pakai ketika melakukan pencurian atau karma buruk, ya. Nah, itu kama nimitta. Yang ketiga adalah gati nimitta, tanda tujuan, artinya tanda di mana dia akan terlahir kembali. Ya. Jadi di detik terakhir itu akan muncul, dia akan melihat api sebagai pertanda dia akan lahir di neraka. Dia akan melihat binatang sebagai pertanda dia akan lahir di alam binatang. Dia melihat hutan yang lebat sebagai pertanda dia mungkin akan lahir sebagai asura atau peta begitu. Atau dia melihat istana surga sebagai pertanda dia akan lahir di surga. Mungkin kereta kencana atau kereta emas, kuda-kuda surgawi begitu, atau musisi surgawi gitu, ya. Nah, jadi di detik terakhir menjelang kematian, setiap orang akan mengalami satu dari tiga objek tadi.